lebih baik utangnya disisihkan. Pada saat nanti ada permintaan 2 kali nilai, kemudian nanti ada bagian kemudian PP no next. Pertanyaannya, yang kita masih menabung nih ya, jadi yang kita ingat tadi, kita inginnya rasionalnya dengan cara nirlaba dan mengemban PSO (Public Service Obligation). Sampai dengan Juli, dana yang dikelola BPKH adalah 158 triliun rupiah, yang itu terbagi di dalam 75% investasi. Investasi sendiri kita masuk ke dalam surat berharga seperti sukuk pemerintah Republik Indonesia. Kemudian juga ada investasi langsung lainnya yang saat ini BPKH mempunyai anak perusahaan yaitu Bank Muamalat Indonesia. Jadi BPKH melakukan investasi langsung di Bank Muamalat Indonesia dengan kepemilikan 82% dari saham PT Bank Muamalat Indonesia. Terus kemudian selain itu BPKH juga menempatkan dananya di 30 bank syariah di Indonesia, kurang lebih sekitar 40 triliun rupiah. Bagaimana nih cara BPKH memikirkan masyarakat agar bahwa dana itu nggak hilang sebenarnya seperti isu di luar? Baik, dalam pelaksanaannya BPKH menjaga proses tata kelola governance atas proses ini. Itu adalah prinsip yang kami dorong untuk kita meyakinkan masyarakat sehingga trust, kepercayaan itu didapat. Yang kedua, kami juga mendorong bagaimana pemeriksaan oleh audit BPK Republik Indonesia, kita mendapatkan opini WTP dan alhamdulillah terbukti selama 5 tahun berturut-turut kami mendapatkan opini WTP dari audit laporan keuangan BPKH. Yang ketiga, kita juga mengimplementasi best practice yang terjadi di industri pengelolaan keuangan seperti penerapan ISO, kemudian kita membangun whistleblower PBS system untuk mencegah adanya malpraktek di dalam pengelolaan keuangan. Jadi kita selain mendukung pengelolaan keuangan untuk meningkatkan nilai manfaat, tidak serta-merta kita meninggalkan namanya transparansi dan akuntabilitas yang merupakan amanah di dalam undang-undang itu sendiri.